siapa tuh HP? WiFi-nya. Selamat siang, live Instagram akan dimulai pada pukul 14.00 ya, para wanita tangguh Indonesia. Tolong cekin dong, udah masuk belum? Aku udah save tapi nggak mau. Hai, Ibu. Selamat siang. Sinyalnya, sinyalnya aman kan nih Bu? Apa saya Aman, ada yang agak aman sih. baik? Tapi kayaknya aku takutnya nggak aman ketika hujan. Soalnya ini kayaknya udah lumayan mendung gitu sih di sini. Sama sepertinya di sini juga mau Gitu juga hujan ya, ya. Ya, lagi mendung ya. Oke, baik. siap. Sekalian mungkin ngecek-ngecek fitur, nanti ada sesi tanya jawabnya di paling di Mhm. kolom ini, nanti saya akan bacain. Ibu Oke, Ayu nanti tinggal jawab aja. siap. Ya, karena ini kan mulainya masih nanti jam 2 Bu, Mhm. kalau misalnya Ibu mau join lagi nanti di jam Jam 2 2 pas juga lagi ya. Oke, silahkan, siap. Oke, biar thank you. nggak Thank you. tegang. Dengan senang hati. Sambil cek sinyal. Aku belum ya.
Selamat siang para wanita tangguh Indonesia. Pada siang hari ini kita akan live Instagram lagi sebagai rangkaian dari Empowering Women Festival yang kami adakan untuk turut merayakan International Women's Day. Untuk para wanita tangguh Indonesia sudah pada ikut challenge yang kemarin atau belum? Kalau misalnya tertarik untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari sponsor kami, para wanita tangguh Indonesia bisa mulai mengikuti challenge, nyusul pun gak apa-apa, dan challenge-nya nanti bisa dipost di feeds Instagram para wanita tangguh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang challenge, nanti bisa langsung tanya ke kami melalui WhatsApp Cory atau Tony, atau misalnya melalui DM Instagram di @cornerstone_ofc. Baik, untuk para wanita tangguh Indonesia, nanti di live ini akan ada hadiah juga di akhir dari live. Silahkan ketika pembicara dari live IG pada hari ini sudah join, bisa mulai di screenshot saja. Nanti screenshotnya bisa dikirimkan ke admin kami, Cory dan Tony. Gitu. Terus sponsor pada hari ini, Kristi bacain dulu. Perkenalkan, nama saya Kristi. Saya akan menjadi host live IG pada hari ini. Sponsor dari event Empowering Women Festival ini ada Organic Supply Co. Itu organic and natural ingredients for health, beauty, and home application. Organic Supply Co. ini menghadirkan minyak esensial, diffuser, hingga serum organik berkualitas. Selanjutnya ada Rasa Nusantara. Rasa Nusantara meramu kebaikan alam, herba dan rempah untuk keseharian sehat lestari untuk generasi kini dan nanti. Jamu sirup herbal tradisional. Selanjutnya ada Seasons Natural and Healthy Store dengan tagline Your Wellness is Our Priority. Lalu ada @littleb_baby and kids shop. Selanjutnya ada Kisah Suksesku. Mungkin kalau misalnya para wanita tangguh Indonesia ingin berbagi dengan teman-teman yang juga wanita tangguh yang lain, para wanita tangguh Indonesia bisa ikut men-share live IG ini, informasinya kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa di-share biar banyak wanita Indonesia yang bisa mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan enlightenment, informasi mengenai work-life balance, terutama untuk tema pada hari ini. Pembicara pada hari ini adalah Ibu Sri Ayu Budianti Pratiwi ST atau Sarjana Teknik. Beliau adalah salah satu co-founder dari Rasa Nusantara. Gitu. Mungkin untuk sekarang ada yang ingin tahu tentang challenge, bisa langsung tanya-tanya aja di kolom sebelum kita mulai live IG-nya. Kristi akan berusaha menjawab pertanyaan dari para wanita tangguh Indonesia. Coba mungkin bisa diketik di kolom komentar apakah sudah ada yang mengikuti challenge dari Empowering Women Festival pada hari ini. Baik. Baik. Tepat sekali sudah jam 2 siang ya Bu Ayu. Iya. Baik, bisa kita mulai? Oke. Oh, ini ada salah satu komen, sudah Kak Kristi, tapi saya laki-laki sih. Nggak apa-apa, nggak harus wanita. Tapi hadiahnya emang untuk yang cewek aja sih. Gitu. Baik, mari kita mulai live IG pada hari ini. Sebelumnya, selamat siang, selamat datang untuk para wanita tangguh Indonesia di Empowering Women Festival untuk turut merayakan International Women's Day. Nah, di sini saya Kristi akan menjadi host dari live IG pada hari ini.
Dan pembicara pada hari ini adalah Ibu Sri Ayu Budianti Pratiwi, Sarjana Teknik. Ibu Ayu adalah salah satu co-founder dari Rasa Nusantara ya Bu, betul ya? Betul Baik, sekali. Hai, selamat siang semuanya. iya. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik mengelola bisnis dan menjadi happy mom. Jadi topik utamanya kita akan membahas tentang work-life balance lah ya Bu ya, gitu. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan sponsor kami lagi. Jadi di event ini kami ada beberapa sponsor yang akan kami sebutkan, diantaranya Organic Supply Co, Organic and Natural Ingredients for Health, Beauty and Home Application, hadirkan minyak esensial, diffuser hingga serum organik berkualitas. Selanjutnya ada Rasa Nusantara, melamu kebaikan alam, herba, dan rempah untuk keseharian sehat lestari untuk generasi kini dan nanti. Jamu sirup herbal tradisional. Selanjutnya ada Seasons Natural and Healthy Store, Your wellness is our priority. Lalu ada at little b underscore baby and kids shop. Selanjutnya ada kisah suksesku. Baik, sebelum kita mulai ke sesi pada hari ini, mungkin bisa dibantu dulu Ibu Ayu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin kegiatannya sekarang dan yang lain-lain yang ingin Ibu Ayu perkenalkan. Silakan. Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Ayu. Jadi aku adalah seorang ibu dari 3 orang anak dan juga membangun bisnis juga bersama suami, yaitu di Rasa Nusantara. Oke, baik. Berarti kalau untuk kegiatannya sehari-hari ya menjadi ibu dan juga menjadi co-founder dari Rasa Nusantara gitu ya Bu ya? Iya, benar. Sehari-hari saya tentang anak, diri saya sendiri, dan juga Rasa Nusantara gitu. Itu aja yang diulang-ulang terus. Baik Ibu. Nah, mungkin bisa sekalian diceritain kali awalnya gimana sih kok bisa kemudian menemukan ide untuk membuat si Rasa Nusantara ini menjadi sebuah produk gitu. Awalnya gimana sih Bu? Kalau boleh dibantu Oke, ceritakan. kalau awal membangun Rasa Nusantara emang sebenarnya karena kebutuhan saya pribadi gitu kan. Tapi kalau awal berbisnis sebenarnya tuh udah dari SD atau SMP gitu kan. Sebenarnya nggak berbisnis, intinya jual beli aja gitu kan istilahnya. Itu emang udah kayak dari kecil udah terasah gitu kan. Cuman kalau kenapa akhirnya membangun Rasa Nusantara di tahun 2016 itu sebenarnya karena saya tuh masa kecilnya lumayan bersahabat dengan rumah sakit gitu. Jadi ketika umur saya 6 atau 7 tahun gitu saya pernah apa namanya menghadapi kecelakaan besar gitu kan, sehingga membuat saya berbulan-bulan itu bersahabat dengan rumah sakit gitu kan, jadi kayak harus bolak-balik di rumah sakit lah, bahkan saya sempat nggak sadarkan diri gitu kan. Nah cuman kayaknya karena saya punya trauma terkait hal tersebut, tapi justru ketika saya bertumbuh dewasa saya tuh malah jadi kayak menghindari hal-hal tersebut, menghindari rumah sakit gitu kan, menghindari bertemu dokter, menghindari minum obat gitu kan. Nah, cuman kemarin tuh kayak suami tuh bingung gitu kan. Waduh, ini kalau misalnya kamu sakit nih, aku harus bawa kemana nih gitu kan. Istilahnya karena kan secara normalnya kalau sakit dibawa ke dokter terus nanti dikasih obat gitu kan. Istilahnya kayak wah nanti gimana nih aku pertanggungjawaban ke keluarga kamu gitu kan. Kalau kamu lagi sakit terus kamu cuman pengen stay di rumah gitu kan. Nah, terus dan anyway aku juga ngelahirin tuh di rumah dan di bidan kan. Jadi kayak emang bener-bener tidak bertemu dengan rumah sakit gitu kan, menghindari gitu. Nah, terus akhirnya suami tuh coba ngeracik jamu gitu. Nah, aku dibesarkan di keluarga yang tidak terbiasa minum jamu gitu. Jadi walaupun kita tinggal di Jawa, di Solo gitu kan, ibuku minum jamu, tapi aku pribadi tuh apa ya, nggak diajarin lah ya untuk mengkonsumsi jamu dalam keseharian gitu. Nah, terus suamiku tuh bikin gitu kan, nih minum minum ini gitu kan. Jadi momen itu tuh kalau nggak salah ketika aku melahirkan anak kedua gitu kan, anak aku yang kedua itu aku lahir, terus aku tuh pengen banget nifasku tuh cepet gitu, tapi aku nggak minum antibiotik, aku nggak minum ya pokoknya obat-obatan dari dokter tuh aku nggak minum sama sekali, tuh nggak aku minum sama sekali gitu kan.
Tapi aku pengen mens aku tuh nifasnya tuh cepet dan lancar gitu kan. Karena aku pengen kembali beraktivitas gitu lah ya. Terus akhirnya suami tuh ngeracik gitu kan. Sebenarnya dia ngeracik kunyit asem doang sih gitu kan. Nah buat aku kan nggak biasa ya. Ih jamu ya, ih nggak mau ah, jamu mah pahit gitu kan. Nggak, cobain dulu, dia bilang gitu. Ini tanganku sampai kuning gitu. Aku tuh buatin buat kamu nih, katanya kamu pengen nifasnya cepet dan lancar gitu kan. Terus aku minum, wow, kok nggak pahit, aku bilang gitu. Jadi pertama kali itu langsung kayak first impressionku yang tadinya di apa ya, di memoriku jamu itu pahit, pas waktu aku cobain yang bikinan suamiku tuh kok nggak pahit, aku bilang gitu kan gitu. Terus dia bilang ya iyalah, pahit atau enggak tuh gimana yang raciknya, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku minum tuh, dan bener, harusnya kan normalnya masa nifas tuh 40 hari ya, aku tuh selesai 2 mingguan, dan Wow. bener-bener bersih gitu istilahnya. Jadi kayak makin belief kan, wah bener gitu kan, kayak wah ternyata beneran apa namanya, nenek moyang kita itu punya intellectual property yang udah apa ya, ibarat kata tuh tergaransi oleh waktu gitu lah ya istilahnya. Karena kan ibarat kata kan itu kan ramuannya udah ada dari zaman dahulu gitu kan, tapi kita ternyata dipakai berulang-ulang sebagai local wisdom kita gitu kan. Oh iya ternyata ini nggak cuman kayak sekedar mitos gitu, tapi works ternyata di tubuh aku. Nah mulai dari situ deh aku kayak misalnya, aduh tenggorokanku nggak enak nih gitu kan, tolong dong bikinin jamu gitu. Jadi dia makin semangat untuk ngeracik-ngeracik gitu. Oh, gitu. Kurang lebihnya jadi sebenarnya karena problem pribadi sih ya sebenarnya. Wah, tapi berarti suaminya Bu Ayu ini ya apa telaten banget gitu. Kalau misalnya bikin jamu bisa nggak pahit itu kan kadang tricky banget gitu ya Bu ya. Iya, 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 benar banget. Dan anyway, suamiku tuh lulusan elektro kan. Jadi sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali sama jamu gitu kan. Cuman katanya dia juga pas waktu masih kecil tuh suka banget ngeracik-racik minuman gitu. Jadi dia ke dapur tuh bukannya untuk masak makanan, tapi ngeracik minuman gitu. Ya Hmm. udah, jadi mungkin kayaknya terasah gitu kali ya. Kadang-kadang tuh dia cuman kayak ngecium baunya, atau kayak ngambil satu ingredients gitu ya, misalnya kayak cengkeh gitu, dia punya, iya ini cengkehnya bagus gitu. Terus kayak aku tuh kayak, ih apaan, kayaknya bukannya cengkeh gitu aja sih rasanya gitu, tapi dia tuh tahu gitu sense-nya gitu. Jadi emang udah Oh, terlatih kayaknya dia juga. oh gitu. Berarti usaha ini tuh dijalanin berdua, ibu sama suami. Betul, betul. Oh, Jadi kita ngejalaninnya tuh berdua sih tahun 2016. Jadi anak aku yang kedua itu lahir 2014, dan setelah itu kita juga nggak langsung buka Rasa Nusantara sih, tapi lebih kayak meyakinkan diri benar nggak nih kita mau ngejalanin hal ini dan lain-lain gitu kan. Baru benar-benar ngejalanin Rasa Nusantara di 2016. wah. Baik, berarti selama dari 2016 sampai 2024 itu kan Ibu fokus nih sama Rasa Nusantara dan juga menjadi ibu Mm-mm. nih. Nah, Ya. gimana sih cara Ibu ngejar karir? Terus gimana pilihan menjadi ibu jadi Mm-mm. mempengaruhi perjalanan karir Bu Ayu sendiri nggak sih? Gitu? I see. Oke, kalau dari aku pribadi, aku tuh ngelihat ini sebuah privilege gitu. Jadi aku tuh nggak dihadapkan pada sebuah pilihan, tapi aku bisa memilih semuanya gitu. Jadi menurut aku ini privilege banget gitu kan buat aku gitu. Dan ternyata pun setelah aku ngejalaninnya, ini tuh bukan dua hal yang berbeda, tapi satu hal yang benar-benar sama. Kayak misalnya aku membesarkan anak sama membesarkan tim, itu kurang lebih aku tuh sama gitu perlakuannya gitu. Oh oke, kita tuh harus vulnerable, oke kita harus mau ngedengerin mereka gitu. Jadi tuh sebenarnya apa ya, dua peran ini tuh saling mengisi dan saling menguatkan gitu. Oke kayak misalnya aku lagi ada problem sama anak, oh iya kalau di tim tuh aku biasanya kayak gini, oke deh aku coba deh implementasiin ke anak gitu. Begitu juga sebaliknya gitu kan, oh ya ini kenapa ya tim aku yang ini tuh, kan aku apalagi punya anak 3 kan dengan karakter yang beda-beda gitu. Jadi kayak kenapa ya karakter kayak gini tuh dia harus banget misalnya mendapatkan word of affirmation dari aku terus nih gitu kan. Nah itu tuh, oh tapi anak aku yang membutuhkan hal ini juga harus aku giniin supaya dia bisa jalan gitu. Jadi sebenarnya ngejalanin Rasa Nusantara sama membesarkan anak-anak ini jadi satu hal yang sama gitu buat aku pribadi, dan sifatnya saling mendukung gitu kan. Nah cuman balik lagi ya tadi itu kayak
buat aku privilege kan kadang-kadang juga suka ada pertanyaan gitu lah ya dari ibu-ibu yang lainnya, tapi Mbak Yu enak kan karena bisa bawa anaknya terus gitu. Jadi aku tuh juga punya idealisme di rumah, anak-anak tuh nggak boleh dipegang sama pembantu gitu. Jadi kita nggak punya pembantu di rumah gitu kan, karena emang apa namanya, aku dan Kresna sebagai suami istri tuh pengen hands on banget lah gitu kan ke anak-anak, dan ketika mereka udah dewasa tuh ya udah mereka bisa menyelesaikan problem sesimpel kebutuhan sehari-harinya sendiri gitu kan. Nah tapi dengan kondisi tersebut tuh sebenarnya agak sedikit sebenarnya kayak ih, orang lain ngeliat tuh ih yuk kamu tuh kayak ngejalanin sesuatu hal yang kayak impossible gitu lah ya istilahnya. Apa namanya, pengen hands on banget anak tapi pengen aktif juga berkarir gitu kan istilahnya. Jadi kayak nggak kok, ya bisa kok gitu kan, bisa kok dijalanin. Karena aku tuh inget banget pas anak-anak masih kecil-kecil bayi gitu aku bener-bener bawa kemana-mana itu Mbak. Jadi anakku yang ketiga masih bayi merah aku bawa pitching tuh. Jadi pas lagi pitching sama calon investor tuh aku minta izin kayak ini anak saya tuh masih newborn kalau nggak salah kayak 1 bulan atau 2 bulan gitulah, masih merah banget. Tapi ketika anak saya itu digendong sama orang lain pasti nangis dan aku nggak akan fokus kan. Jadi aku bisa memastikan kalau di dalam dekapan saya dia nggak akan, dia akan tenang gitu, dan saya pun jadi tenang, apa namanya, bisa presentasi dengan baik dan lain-lain gitu kan. Terus beliau mengizinkan gitu, oh ya udah selama kamu tidak terganggu ya udah nggak apa-apa. Dan surprisingly bener gitu ketika kayak oh kayak itu juga membuat validasi diriku sendiri, oh bisa ya ternyata gitu kan, ternyata dua roles yang menurut orang-orang, menurut perempuan ini tuh dua roles yang harus dipilih gitu kan. Kita sukses di karir tapi anak-anak akan terlantar. Kalau anak-anaknya sukses gitu kan tapi kita nggak bisa berkarir. Nah buat aku tuh kayak enggak deh, ini tuh bukan suatu pilihan, kita bisa kok ngejalaninnya bareng-bareng gitu. Tapi mungkin emang yang dikorbankan adalah energi gitu kan, jadinya kayak lebih capek aja, lebih ribet aja gitu kan. Kayak misalnya mau berangkat meeting gitu kan, aku nggak cuman menyiapkan diriku sendiri dan pekerjaan tapi nyiapin juga anak-anak. Oke, saat meeting ini mereka harus ada kegiatan apa ya, bekal makanannya apa ya gitu kan. Ya emang itu agak lebih ribet ya, tapi ya tadi kayak choose your heart lah ya kasarannya gitu. Kebetulan aku memilih apa ya, ya kesusahan yang ribet-ribet itulah ya. Kurang lebihnya gitu sih. Jadi ya buat aku sih itu bukan dua hal yang pilihan ya, bukan bukan dua hal yang ya udah nih kita kalau dapet yang ini kita nggak dapet yang ini gitu kan, nggak kok gitu, bisa kok kita dapetin dua-duanya. Tapi ya apa namanya, ada nggak nih yang apa yang mau pengen kita korbankan, ya waktu dan energi gitu kan jadinya gitu. Berarti itu bukan pilihan tapi dua hal yang saling bersinergi gitu ya Bu ya? Iya, bener, bener banget gitu. Tapi Hmm. mungkin ini in konteks aku sebagai apa ya, yang menjalankan bisnis kali ya. Mungkin kalau misalnya sebagai working mom di corporate gitu kan, ya itu mungkin akan ada challenge tersendiri. Ya kan kalau aku kayak ya udah anak aku ikut meeting, ya udah it's okay, yang penting dia apa namanya tenang gitu, dua-duanya merasa aman dan nyaman udah cukup gitu kan. Kalau di korporasi kan kadang kan kita juga ada aturan-aturan lah ya yang bisa yang harus kita jalanin gitu sih. Wah, pasti nggak gampang lah ya Bu kalau misalnya memilih untuk mengurus anak dengan tangan sendiri gitu ya, Mhm. tanpa tanpa dibantu oleh mungkin asisten rumah tangga atau suster atau neni gitu ya. Eh, Terus kalau kayak gitu, menurut Bu Ayu, apa sih work life balance itu? Gitu. Kan Work tadi life kita ngomongin balance. tentang ibu menjadi Mhm. ibu, ibu menjadi owner, dan juga ibu menjadi diri sendiri ibu. Iya. Work life balance itu apa sih? Sebenarnya gimana ya? Kalau menurut aku work life balance tuh agak susah, tapi mungkin yang paling tepat buat aku adalah work life harmony gitu. Jadi ketika semuanya kadang tuh nggak harus 50-50 gitu, tapi ketika semuanya bersinergi, selaras, harmonis gitu kan, dan aku pun bahagia dan apa ya, stakeholders yang ada di sekelilingku juga bahagia, ya menurutku itu udah lebih dari cukup sih gitu. Jadi apa ya namanya, mungkin secara porsi
nggak bisa yang quantity based banget gitu kan, tapi kayak ya udah kita sense, kita rasain aja gitu kan dari dampak-dampak hal tersebut gitu. Karena kan jangan sampai apa ya, ya ini kayaknya work life balance tapi misalnya kita membagi energi kita gitu kan, tapi pas waktu sama anak-anak energinya udah habis terus akhirnya marah-marah terus sama anaknya, itu kan juga kayak nggak fair ya sebenarnya gitu kan. Soalnya pernah tuh aku mencoba untuk mengkotak-kotakan antara kehidupanku bekerja dengan kehidupanku sebagai seorang ibu. Tapi buat aku tuh nggak happy gitu ngejalaninya. Oke, jam segini tuh aku emang harus kerja nih gitu kan. Nggak bisa aku diganggu sama anak. Tapi kan anak rely on me gitu kan. Jadi kayak dia dia nggak bisa sama siapa-siapa selain sama aku gitu kan. Oke, ketika semuanya berjalan dengan selaras dan harmoni, semuanya happy dan gak ada yang dirugiin, menurutku itu titik yang paling ideal gitu lah. Walaupun kayak ya ngejalanin sehari-harinya nggak semudah yang dikatakan gitu kan istilahnya, pasti ada struggling, suffering, dan ya proses jatuh bangun belajar gitu kan. Tapi ya itu apa ya, jadi perjalanan hidup aku juga sih Mbak, apa namanya, jadi kayak fulfilling myself gitu kan istilahnya. Ya karena ini sesuatu yang aku fighting for gitu kan. Rasa Nusantara sesuatu yang aku fighting for, anak-anak aku juga sesuatu yang mau aku fighting for gitu. Wah, berarti work life harmony ya, bukan work life Iya, balance gitu ya, Bu benar, ya. benar. Nah, kalau misalnya ngomongin work life balance, ada nggak sih kayak mungkin dulu ibu punya pandangan tentang work life balance itu kayak gimana, terus sekarang jadi kayak gimana karena udah ngejalanin atau ngebayangin gitu. Iya, yang kemarin itu aku bener-bener quantity based gitu Mbak. Jadi kayak based on waktu banget. Oke, jam segini sampai segini waktunya aku soalnya aku tuh nggak bisa multitasking gitu. Anaknya apa harus monotasking banget. Jadi nggak bisa kerja sambil nyuapin anak atau ngurus-ngurusin anak tuh nggak bisa. Jadi ya udah kalau misalnya mau lagi ngurusin anak doang. Kalau lagi kerja kerja doang gitu kan. Nah, jadinya dulu pernah mencoba kayak oke 2 jam aku kerja, terus 2 jam ngurusin anak, ya kayak gitu lah ya kita bikin siklus kayak gitu. Terus tapi kayak jadi pas waktu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, jadinya nggak fleksibel gitu, istilahnya. Makanya aku kayak oke nih kayaknya nggak bisa tentang balancing about quantity gitu kan, tapi based on needs gitu istilahnya. Nah, sekarang ini kan anak-anak kebetulan tiga-tiganya pada sekolah gitu kan. Nah, ini udah pada ritual yang menurut aku tuh nyaman banget nih buat aku gitu kan. Ritual yang oke, anak berangkat sekolah, ya udah aku fokus kerja, anak pulang sekolah aku harus udah tutup laptop gitu kan, dan aku hadir penuh untuk anak-anak gitu. Oh, wah, keren-keren sih. Nah, sekarang saya penasaran tentang tantangan Ibu Ayu. Gimana sih tantangannya menjadi seorang ibu, seorang eh, apa ya, pengusaha dan juga sebagai ibu dari diri sendiri gitu. Maksudnya Tantangannya aku paling dalam besar menjaga. menjalani hari-hari ya. Tantangannya justru aku Mm-mm. tuh paling besar di diriku sendiri sih sebenarnya gitu. Karena apa ya, aku tuh suka surfing gitu kan, suka kayak melayani. Jadi gimana ya, bangun pagi untuk ngurusin anak-anak aku lebih semangat daripada bangun pagi aku untuk apa namanya, olahraga gitu kan istilahnya. Jadi kayak apa ya, dorongannya untuk diri sendiri itu tuh yang kayak self love-nya lah ya istilahnya, itu tuh yang masih menjadi tantangan terbesar buat aku gitu kan. Dan padahal kan ibarat kata ya kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri, sebenarnya kita juga akan susah mencintai orang lain gitu kan. Mm-mm. Cuman apa ya, menambah porsi untuk diri sendiri tuh agak lumayan tantangan sih buat aku gitu. Kayak ih kayaknya mendingan dipakai buat sama anak-anak deh, atau kayak ih kayaknya mendingan dipakai buat kerja deh gitu, lebih ke sana sih. Jadi tantangan terbesar di diri sendiri. Wah, iya sih. Kadang kalau misalnya kita mau mikirin diri sendiri tuh akhir-akhir ini kayaknya lagi rame untuk kayak emang bisa ya memprioritaskan diri sendiri sementara yang lain belum keurus atau gimana gitu ya, Bu. Padahal harusnya diri sendiri dulu ya, ya enggak sih? Tapi itu Kebayang sih susah mungkin kali ya. banget, iya bener. Kayak lagi yoga gitu, gerakan fisiknya yoga gitu, tapi kayak di kepala, oke habis gini bekal makanan anak aku apa ya yang harus aku siapin. Jadi kayak yang, aduh ayu gitu kan. Jadi emang kayak tantangannya diri sendiri banget.
Wah, tapi pasti nggak gampang ngejalanin kayak gitu sendirian kan ya Bu? Pasti dukungan dari support system itu ada gitu untuk Ya, ngebantu Ibu. Menurut Ibu penting nggak sih support system untuk wah ngejaga penting WLB antara banget, kerja penting sama banget. Penting banget, dan ini tuh sebenarnya komitmen aku sama Kresna gitu kan. Jadi ketika kita memilih untuk ya udah oke kita ngejalanin bisnis bareng, itu emang kita punya vision untuk ngebangun keluarga ini bareng gitu kan istilahnya. Jadi nggak ada istilah apa ya namanya, ya udah anak diurus sama ibunya, ayahnya bekerja gitu, tapi ya udah kita kerja kerja bareng, ngurusin anak juga ngurusin anak bareng gitu kan. Kemarin baru aja Kresna tuh pergi kan keluar kota gitu kan, jadi kayak semua aku handling sendiri kan, kayak aduh pas dia pulang tuh kayak ya ampun kamu pergi berapa hari doang, aku tuh capek banget rasanya. Padahal tuh kayak nggak terlalu signifikan, tapi ternyata tuh kehadiran Kresna tuh buat aku tuh lumayan meringankan beban gitu. Padahal kalau ada pun tuh kayak ya sebenarnya kayak tolong dong bantuin ini apa gitu ya istilahnya, tapi Hmm. pas nggak ada tuh kerasa banget pundak tuh lebih pegel, lebih capek gitu. Jadi support system tuh penting-penting banget, karena aku believe juga tuh kayak apa namanya, raising satu anak tuh kan butuh satu desa gitu kan istilahnya. Jadi kayak wah aduh kalau misalnya cuman orang tuanya doang tuh nggak cukup gitu. Wah, iya berarti emang apa penting banget ya punya support system apalagi menjadi ibu, jadi diri sendiri dan juga jadi seorang pengusaha itu ya Bu ya. Iya, Wah, benar-benar. berarti Ibu tetap maintain ya untuk ada kegiatan sama anak gitu, kegiatan untuk diri sendiri tetap ada ya. Tetap Nah, tetap ada kemarin itu kan sih. Mm-mm. terusin aja dulu Bu. Oke, ya tetap ada. Jadi sebenarnya tuh aku selalu memprioritaskan untuk diri aku sendiri tuh at least 2 waktu. Ketika bangun tidur dan ketika sebelum tidur gitu. Jadi kayak aku ngerasa udah apa ya, win untuk nyelesain problemku sendiri ketika aku udah berhasil ketika bangun tidur aku berhasil journaling dan yoga meditasi gitu kan. Ketika mau tidur aku berhasil refleksi untuk diriku sendiri gitu kan. Jadi tapi in the middle tuh susah banget, kayak oke ayo ayo kita ngapain gitu ya, kayak enggak deh aku kayak mendingan sama anak atau mendingan baca buku dan lain-lain gitu. Tapi mungkin baca buku juga buat aku lumayan apa ya, jadi me time untuk diriku sendiri juga kali ya. Wah, itu kemarin saya sempat lihat tuh Ibu update sama berkegiatan sama anak-anak gitu kan. Nah, bagi waktunya gimana sih Ibu menjadi seorang ibu dan juga bekerja gitu? Gimana sih cara tips-tipsnya, mungkin ada langkah-langkahnya menurut Ibu? Oh, waktu segini sekian berapa lama atau gimana? Oke, sebenarnya kalau itu tuh lebih ke arah ngelihat mereka jam sekolah kan. Jadi benar-benar ketika mereka sekolah ya udah aku fokus di kerjaan gitu kan. Tapi ketika mereka udah apa namanya udah pulang sekolah, aku tuh harus memprioritaskan mereka gitu. Jadi ya emang yang pertama adalah aku membuat skala prioritas. Setelah itu baru aku, soalnya aku tuh orangnya planning banget gitu kan. Bahkan kayak breathing, bernapas atau meditasi gitu itu aja aku tulis gitu supaya kayak nggak lupa. Soalnya kayak kalau udah lagi terhanyut tuh ya udah bener-bener terhanyut aja gitu kan istilahnya. Jadi scheduling tuh buat aku tuh penting banget gitu kan. Nah setelah itu aku harus ngobrolin ke stakeholders aku, misalnya ada yang terlibat anak-anak aku gitu kan. Oke besok bunda tuh misalnya kan selamanya nggak selalu aku bisa antar mereka pagi terus jemput pulang, misalnya aku bisa ngantar pagi tapi pulangnya nanti nggak bisa bunda jemput ya, nanti dijemput sama misalnya driver gitu kan. Itu aku jelasin ke mereka gitu, karena ketika hal tersebut aku sampaikan ternyata aku mengurangi rasa bersalah terhadap diriku sendiri gitu. Kadang-kadang kayak ih aku kok jahat banget sih nggak jemput mereka gitu kan istilahnya gitu kan. Nah tapi ketika aku menyampaikan jadinya kita berdua aku dan anak-anak itu juga punya ekspektasi yang sama, oh ya udah bunda lagi meeting ya NHK dan lain-lain gitu sih. Jadi emang skala Oh, prioritas dulu, abis itu aku masukin ke ya timeline aku sehari-hari. berarti skala prioritas, kemudian ada scheduling untuk menata gimana nih gitu. Hari ini akan dijalani seperti apa Ya, gitu. Bahkan meditasi juga ditulis ya. iya bener.
orangnya tuh terplanning banget gitu kan. Nah, paling gampang aku tuh ngebuat ritual sih gitu. Jadi kayak misalnya oke nih di pagi-pagi emang kita ada ritual untuk berdoa bersama gitu kan. Terus misalnya di tim juga setiap pagi sebelum mulai kerja kita ada ritual untuk report kemarin ngapain, reflection kemarin, insight-nya apa, plan hari ini apa gitu kan. Jadi kayaknya ritual-ritual itu tuh lumayan ngebantu juga sih untuk aku mapping-mapping prioritas tadi. Wah, itu tipsnya keren. Berarti tipsnya berhubungan dengan ikut merefleksikan apa yang sudah dijalani juga gitu ya, Bu ya? Iya, iya betul, betul banget. Wah, keren banget sih asli. Hari ini topiknya emang menarik banget karena saya juga mungkin kalau misalnya personally membayangkan tanggung jawab menjadi seorang ibu itu kan nggak sederhana ya. Apalagi terus untuk menjaga biar kita bisa tetap sehat, tetap waras dalam tanda kutip gitu. Nah, ternyata dari Ibu ternyata banyak sekali insight yang bisa didapatkan terutama untuk para wanita tangguh Indonesia yang sedang menonton ya. Thank you, Gitu. semoga bermanfaat. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir itu tadi yang tips-tips itu sih, Bu. Sekarang kita ada sesi tanya jawab dari komentar-komentar yang sudah diketik. Mungkin untuk para penonton lain yang tertarik untuk bertanya langsung ke Ibu Ayu, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar atau melalui button asking question gitu. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke komentar kita. Nah, sebelumnya untuk para penonton, jangan lupa untuk screenshot live IG ini untuk kemudian nanti mendapatkan hadiah di akhir dari live IG ini akan diinformasikan hadiahnya apa gitu. Nanti jangan lupa screenshotnya disimpan, kemudian dikirimkan ke admin kami. Pertanyaan pertama ini dari Dokter Dono langsung, Waduh, dari Opa Dono hai langsung. Opa. Aku jadi takut deg-degan. Baik. Eh, saya bacain dulu ya, Bu. Jadi pertanyaan pertama ini dari Opa Dono, untuk menjaga keseimbangan itu, peran apa sih yang perlu diprioritaskan? Peran sebagai diri sendiri, sebagai pengusaha, sebagai istri, atau sebagai ibu? Oke, kalau secara logikalnya gitu kan ya istilahnya tentu sebagai diri sendiri ya. Tapi pas waktu implementasi susah banget, Opa. Kalau pas waktu implementasi susah banget. Aku lebih seringnya sebagai ibu sih pas waktu implementasi ya. Tapi logiknya, kesadarannya paham gitu kan. Oke, ayo kamu harus memprioritaskan diri. Kecuali lapar. Kalau lapar aku nggak bisa tuh. Soalnya nggak bisa mikir. Jadi kalau misalnya ada dua situasi nih, aku lapar, anakku lapar, makanannya cuma satu, aku makan duluan. Itu aku nggak bisa soalnya kalau udah lapar tuh jadi suka marah-marah gitu kan terus nggak bisa mikir jadi kecuali lapar sih kalau yang lain kayak misalnya apa ya hampir banyak hal kayaknya logiknya tuh diri sendiri tapi kayak pas waktu implementasi tuh enggak lebih banyak tentang jadi ibu gitu sih nggak tahu ya apa naturally ya opa ya kayak naturally feeling ibu tuh kayak memprotek anaknya gitu atau gimana aku juga nggak tahu lapar doang kayaknya itu aku mementingkan diri sendiri gitu cuman Ah, tadi sih emang kuncian aku tuh pagi hari banget sih kalau ketika pagi hari aku beda banget itu akan sangat-sangat signifikan banget ketika aku pagi bangun langsung nyiapin apa namanya perlengkapan anak-anak dan ketika aku bangun misalnya meditasi dulu yoga dulu gitu kan itu hariku tuh kayak beda banget gitu sih jadi kayak sebenarnya tuh pas waktu ngejalanin iya ya yuk bener kan yuk beda banget kan harusnya kamu ngejalanin kayak gini terus nih setiap hari aduh tapi untuk ngejaga konsisten tuh susah susah banget kayak kalau anaknya bunda ayo kita harus bekal apa hari ini itu kayak langsung bisa bangun gitu kan tapi kayak ayo kita yoga dulu pagi ini tuh kayak nanti dulu deh lebih ke sana sih walaupun kayak sebenarnya totally different banget sih udah ngerasain juga dampaknya tuh beda banget sih baik. Berarti kalau misalnya secara teori ya disadari sebenarnya sebaiknya sih memprioritaskan diri diri sendiri. Cuma sendiri kadang dalam penerapannya susah. iya betul banget masih belajar banget aku kalau soal kayak gitu Baik.
pertanyaan kedua dari Opa lagi nih, Bu Ayu. Oke. Opa, excited banget pengen bertanya-tanya di live ini pada hari ini sih. Pertanyaan kedua lagi dari Opa, mungkinkah balancing roles? Tadi kita ngomongin tentang work life balance, terus Ibu bilang kayaknya lebih enak work life harmony gitu Harmony. kan. Iya, Nah, iya. Opa mungkin menanyakan tentang mungkinkah maksudnya dengan balancing roles itu apa bedanya balance and harmony? Apa Oke. bedanya balance? Mungkin ini tuh sebenarnya cuman penggunaan kosakata yang ada di apa namanya ekspektasi kita gitu, kayak adil gitulah ya istilahnya. Adil tuh ya kalau pada umumnya kan adil tuh ya udah harus secara kuantiti tuh sama gitu kan. Tapi kayak misalnya adil dalam persepsiku tuh adalah ya udah sesuai kebutuhan aja gitu. Nah, kayaknya soal balance dan harmoni ini kayak lebih ke pemahaman dalam penggunaan kata gitu sih. Jadi kayak aku mikirnya kalau balance tuh kayak harus porsinya seimbang banget. Jadi secara timbangan tuh harus 50-50 sama gitu kan, atau 20-20 gitu kan. Nah, tapi kalau harmoni tuh nggak apa-apa. Kadang-kadang yang anak 70, yang kerjaan 30, tapi kadang-kadang juga yang kerjaan 60, anak-anak 40. Tapi emang secara kebutuhan emang seperti itu gitu. Kalau balance kan kayak harus 50-50 banget gitu kan. Gitu, Opa, semoga benar. Itu pemahaman aku sih. Takut banget ditanyain Nova. Tenang aja, Opa, kepo aja. Maksudnya menurut Ibu Ayu tuh gimana sih? Kepo aja mungkin menurut Ibu Ayu pendapatnya gimana. Nah, ada Oke. lagi nih pertanyaan ketiga dari @jurnal si Bunda. Pertanyaannya adalah support seperti apa supaya work life harmoninya tercapai Mbak Ayu? Oke, supportnya apa ya? Supportnya tuh nggak tahu, aku tuh kayaknya aku tuh clingy banget sama Kresna gitu kali ya. Jadi ketika kayak aku mending nggak yoga dalam satu hari tapi ada Kresna gitu. Nah, tapi kayak misalnya kemarin tuh ditinggal Kresna ya, kan aku harus waras banget ya Mbak. Aku harus benar-benar sehat dan waras secara mental gitu. Itu aku mau tuh Mbak. Bangun pagi aku langsung yoga, meditasi, journaling gitu. Karena aku kayak, aku tahu hari-hariku ini akan berat. Aku kayak mau persiapkan diri. Tapi kalau nggak ada Kresna kayak, ya udahlah, kayak aku ngerasa kayak punya safety net gitu loh, kayak ada backingan gitu. Ngerasanya jadi kayak nggak ngejalanin semuanya sendiri gitu ya Bu ya? Iya, iya. Itu kayaknya buat aku penting banget ya. Aku nggak tahu deh kenapa. Kenapa ya Opa kalau kayak gitu ya Opa? Jadi aku yang nanya ke Opa Dono. Nanti konsultasi aja. Mungkin Opa bisa bantu jawab. Bener-bener. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Opa lagi nih. Pertanyaan pertama, kedua, dan keempat dari Opa. Wow. Pertanyaannya, apa pengalaman terburuk dalam usaha menyelaraskan berbagai peran itu? Mungkin ada pengalaman Oke. ketika gimana sih waktu Pengalaman itu? terburuk tuh justru dari eksternal sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan dari internal diri tapi dari eksternal justru gitu kan, kayak misalnya judgmental atau kayak gimana ya? Ya kayak pernah lah kayak aku kan tadi yang aku pitching itu aku ceritain dan akhirnya aku berhasil, itu yang diizinkan kan. Tapi aku pernah juga mengajukan hal tersebut tapi aku ditolak dan kayak kalau gimana ya, diberikan perkataan yang tidak menyenangkan gitulah, kayak eh apa sih namanya, Mbak kalau mau jadi ibu di rumah aja gitu katanya. Kalau ini mah emang yang buat perempuan yang serius, kayak yang terus tapi sebenarnya buat aku pribadi ketika aku digituin itu malah justru kayak oke, lihat ya gitu kan, aku bisa menunjukkan bahwasannya jadi ibu dan berbisnis itu bisa dilakukan bersamaan gitu. Jadi kayak justru sebenarnya kalau ini dari eksternal gitu sih, kayak yang sifatnya masih, apalagi di Indonesia tuh apa ya, masih memandang gender lens tuh masih timpang gitu kan istilahnya kan. Jadi ya lebih ke arah sana sih. Terburuknya itu terburuk banget sih apa, kayak pas waktu aduh terjadi tuh kayak sedih sih gitu kan, sedih banget kayak oh nggak bisa ya gitu kan. Cuman kayak ada dorongan dalam diri, oke ayo kamu harus tunjukin ke mereka bahwasannya bisa dua-duanya gitu kan, dan berhasil gitu. Jelas. Jadi sekarang aku mungkin kalau ketemu dan yang gituin aku tuh ibu-ibu juga Mbak, bayangin.
Jadi yang memperlakukan aku seperti itu tuh ibu-ibu juga gitu. Jadi kayak aku tuh sedih kan kamu juga ibu gitu kan. Jadi kayak ya udah selama anak aku tenang, nggak merugikan gitu kan kayak why not gitu kan. Jadi ya gitu deh ya. Ya, ternyata tidak selalu mendapat dukungan dari luar, apalagi untuk menjaga harmoni dalam menjadi ibu, jadi istri, jadi pengusaha, jadi diri sendiri juga gitu ya Bu ya. Iya, karena dianggapnya tuh nggak serius, dianggapnya tuh nggak fokus gitu. Kalau misalnya kita ngejalanin dua hal, Mbak gimana mau bisa fokus kalau bawa anak gitu? Ya kan yang tahu ukur kan diri saya sendiri ya, gitu kan istilahnya. Kurang lebih gitu sih. Mm-mm. Wah, susah ya ternyata jadi ibu, nggak sederhana. Seru kok, seru, susah tapi seru. Jadi Mm-mm. perjalanan hidup buat diri sendiri juga gitu. Seru. Iya sih, pasti ada banyak pelajarannya untuk jadi ibu Iya. dan jadi diri sendiri, jadi pengusaha, pokoknya macam-macam lah. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu @sindah_pradesa. Pertanyaan dari Ibu Sindah nih. Permisi, secara kebetulan sayanya juga suka meracik jamu kunyit untuk anak-anak kalau dia sakit. Oh, maksudnya ikut sharing ini Ibu Sindah. Permisi, saya kebetulan kebe- secara kebetulan sayanya juga suka meracik jamu kulit untuk anak-anak saya kalau dia sakit. Kebetulan saya working mom di corporate pendidikan tanpa pembantu juga. Wah, keren Sementara ini banget. Sementara ini pembagian waktu, pulang kerja, dialog mereka, aduh, ini kepotong nih, Kayaknya kepotong deh. kepotong. Heeh. Pulang kerja, Oh, ini dialog ada mereka, bawahnya, gitu. Mbak. Ada bawahnya gitu tanya untuk Mm-mm, pengembangan diri ibu dan mm-mm. juga pengembangan diri dan masa depan anak-anak bagaimana teknisnya. Nah, itu. Hmm, Mungkin oke. bisa dibantu jawab. Mm-mm. Kalau untuk pengembangan diri sendiri, sebenarnya aku tuh selalu menjadikan ini jadi gimana ya? Aku pengen lagi mengembangkan sesuatu, ya udah aku akan be curious dan deep diver Mm-mm. ke dalam hal tersebut gitu kan. Sama juga ke anak-anak gitu kan. Anak-anak misalnya kayak sekarang nih kayak Bunda aku lagi pengen banget fokus di renang gitu kan. Ya aku bakalan support dengan yang ngajarin mereka, menghadirkan guru buat mereka, terus apa namanya, Mm-mm. nemenin mereka dan lain-lain gitulah ya istilahnya. Tapi kalau misalnya untuk kita bareng-bareng, nah sebenarnya tuh nggak direncana gitu sih. Kayak misalnya nih ketika kemarin kita liburan akhir tahun gitu kan, kita kan pergi ke sebuah pulau terkecil terpencil di Indonesia namanya Pulau Rote gitu kan. Ya udah aku nganggep ini tuh bakalan jadi journey yang meaningful banget nih buat buat kami semua sekeluarga gitu kan. Cuman masih belum tahu apa nih meaningfulnya tuh sebermaknanya tuh akan berdampak apa tuh masih belum tahu gitu kan. Terus kayak ya udahlah cobain aja gitu kan istilahnya. Selama pokoknya kita tuh suka banget trial dan error gitu sih keluarganya. Selama hal ini tidak sampai menyebabkan kematian atau kecelakaan, ya udah jalanin aja gitu kan. Misalnya anak aku kayak Bunda aku pengen cobain apa namanya kayak wall climbing tapi di bawah air terjun gitulah istilahnya. Ya udah cobain aja gitu kan istilahnya. Mm-mm. Oke, udah ada yang pernah lakuinnya, ada kan tugas kita cuma memastikan itu doang kan ya istilahnya. Ada yang ngejagainnya, ada oh ya udah oke jalanin aja gitu, cobain aja gitu kan. Jadi kita karena terbiasa suka explore dari dalam diri kita, jadi kayak lagi curious apa, yaudah kita saling support gitu. Sama nih kayak misalnya anak-anak kayak aku tuh lagi belajar lagi ngejahit gitu kan ya istilahnya. Nah mereka tuh support aku juga, ih aku juga mau dong Bunda dibikinin yang kayak gini-gini nih, tapi aku udah dapet nih polanya dari Pinterest gitu kan misalnya gitu. Mm-mm. Terus jadinya kan aku juga semangat ya gitu kan kayak merasa tersupport tersupport gitu kan Tersupport. gitu sih. Jadi kayak untuk pengembangan diri ini sebenarnya kita nggak ada plan yang gimana gimana, justru kita emang saling-saling aja sih. Cuman emang tadi sih faktor utamanya adalah saling support sih. Kalau lagi ada yang curious kemana, ya udah kita bantuin, kita support gitu kan. Berarti dukungan untuk pengembangan dirinya juga penting gitu. Kalau misalnya mau mencoba hal-hal baru, ada rasa di mana oh ini didukung gitu. Oh ya nggak apa-apa Ya, coba aja gitu. tapi mungkin
sebelum pengembangan diri kita harus punya mindset yang emang kita tuh craving terus gitu. Karena Oh. kadang-kadang itu bukan tentang pengembangan dirinya apa, tapi drive dari diri dalam dirinya yang perlu Mm-mm. dilatih sih menurutku. Karena menurutku kayak lebih gampang lah kalau misalnya dia udah tahu mau apa, kan aku tinggal menghadirkan sesuatu gitu kan. Tapi yang perlu diasah oleh seorang orang tua gitu kan, justru menghadirkan perasaan ingin tahu, perasaan ingin explore gitu. Mm-mm. Itunya sih yang mungkin justru harus dipersiapkan. Berarti ketertarikan untuk mencobanya yang perlu di-embrace gitu ya. Baru bisa kita dukung, oh ini mau ke arah mana Bahkan sih? Oh iya sebelumnya boleh. gitu, bahkan Oh, sebelumnya banget. Kan mm-mm, kalau untuk itu kan dia udah tahu ya kayak aku mau ngapain nih mm-mm, gitu kan. Nah, mm. nggak setiap orang ternyata juga punya kemampuan untuk bisa mengasah rasa ingin tahunya gitu, atau kayak Hmm. mengasah rasa exploringnya gitu. Kadang-kadang kayak udahlah gini aja udah cukup gitu. Ya mungkin lebih ke arah growth mindset kali ya, lebih ke sana Mm-mm. sih. Jadi itunya yang perlu kita sebagai orang tua asah sih gitu. Berarti growth mindset itu penting juga ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya, wah banyak sekali yang hari ini bertanya nih, emang banyak banyak dagingnya live IG hari ini. Ini ada pertanyaan dari M underscore A underscore A underscore A underscore Aza. Emang namanya panjang ya. Pertanyaannya adalah apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh seorang suami untuk membantu pasangan meraih work-life harmony? Oke, yang perlu dibantu ini kayaknya emas-emas juga ya yang nanya ya, seorang laki-laki yang bertanya. Ini sih apa namanya menghargai atau respect bahwasannya setiap manusia laki-laki atau perempuan pasti punya mimpinya masing-masing gitu. Kadang-kadang tuh itu yang Mm-mm. skip akhirnya kita nggak bisa support gitu kan. Jadi kadang-kadang Mm-mm. masih ada pemikiran bahwasannya ya udah kan dia udah menikah denganku gitu kan. Jadi kayak ya udah dia akan rely on my life gitu kan. Tapi ya sebagai seorang Mm-mm. menurutku bentuk dukungan terbesar ada respect mimpinya pasangan kita juga gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya jadi asal muasal juga ketika Rasa Nusantara berdiri gitu kan. Awalnya tuh sebenarnya aku nggak believe nggak jalanin bareng sama Kresna gitu kan. Karena kayak ya aku menggunakan produknya sehari-hari tapi aku nggak terlalu gimana ya, ada vision atau mission dari dalam diriku itu ke Rasa Nusantara. Tapi ketika Kresna bilang gini, tapi yang menyampaikan local wisdom dari generasi ke generasi itu adalah perempuan. Wah, nanti pas waktu dia bilang kayak gitu, kayak aku langsung terjual. Oke, okay, I'm in, gitulah istilahnya. Karena Kresna paham mimpiku apa gitu untuk di dunia ini gitu. Jadi kayak dia nggak serta merta ayo ayo kamu kan istri aku ikut ya, aku punya mimpi kayak gini nih gitu kan. Justru dia emang menawarkan karena dia tahu nih mimpiku apa. Ya kamu tahu kan yang menyampaikan kearifan lokal dari generasi ke generasi adalah seorang perempuan gitu kan. Jadi di sini ya Mm-mm. apa kan karena aku tuh concern banget ya ke generasi penerus tuh kayak aduh kalau bisa aku tuh lahir terus aku meninggal generasi penerus tuh kondisinya tuh jadi lebih baik gitulah istilahnya. Jadi aku meninggalkan sedikit dampak gitu lah ya istilahnya. Nah itu dari situ tuh kayak oh ya udah deh aku buy-in gitu. Jadi support terbesar adalah respect dari si diri pasangannya sendiri itu sih. Berarti support paling besar adalah menemukan hadiah terbesar dari hidup seorang itu adalah disupport sama pasangannya dan dihormati gitu ya Bu ya. Oh, betul banget. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan lagi dari Opa Dono lagi. Ini Wow. pertanyaannya. Pertanyaannya, mungkin nggak kalau bentar. Mungkin nggak kalau kita punya anak berkebutuhan khusus, kita bisa jadi ibu sekaligus pengusaha. Menurut Bu Ayu gimana tuh? Hmm, menurut aku berkebutuhan khusus atau enggak sebenarnya setiap anak tuh spesial gitu kan istilahnya. Jadi kayak misalnya anak aku yang ketiga itu kan juga ada kecenderungan apa ya, dia tuh ada kecenderungan ADD juga gitu kan ya, itu bisa dikatakan berkebutuhan khusus kan. Cuman emang mungkin prioritas skalanya gitu kali ya Opa menurut aku, tapi kayak aku kurang berpengalaman. Cuman
kalau yang aku lakuin ke Aisar gitu kan, yang aku menganggap bahwasanya dia memerlukan perhatianku lebih gitu, ya dia akan mendapatkan porsi yang lebih aja gitu. Mm-mm. Tapi Oke. harusnya aku nggak tahu sih ya bisa atau enggak di kasusku yang cuman kayak berkebutuhan khususnya spesialnya ya se aku nggak tahu itu sederhana atau enggak, sesederhana itu masih bisa sih gitu, walaupun ya kadang juga kayak harus mengorbankan kayak oke nih misalnya waktu one on one sama Aisar itu harus lebih lama dan lebih sering daripada kakak-kakaknya yang lain gitu kan, kurang lebih gitu sih. Jadi sebenarnya bisa, tapi mungkin di kasus ibu, Iya, di situasinya ibu masih memungkinkan iya, gitu ya. iya, iya, benar-benar ya. Tapi kalau aku untuk kayak kasus special needs yang lain nggak kebayang gitu. Ya, baik. Mungkin sesi tanya jawabnya kita hop dulu. Saya tapi punya penasaran dikit sih. Mungkin sharing sih lebih tepatnya. Jadi Hmm. kemarin kebetulan teman saya itu keluar kota. Lalu dia mengkonsumsi salah satu jamunya Rasa Nusantara yang Wow. terang. Kebetulan ada di sini. Terus dia bilang rasanya enak dan emang bantu banget untuk bikin dia menstruasinya lancar tepat waktu sesuai jadwal gitu. Telat Jadi emang kunyit asem, Mbak. yang yang pink, yang kemarin pink Laras jagat. bukan, kayaknya itu yang langsung diseduh Oh, ya. langsung Kayaknya diminum. ada yang yang langsung pokoknya warna pink kata dia. Terus itu ngebantu banget ternyata buat ngebantu jadwal menstruasinya. Menarik banget sih. Mungkin bisa sekalian nih kita promo nih Rasa Nusantara lagi ada promo produk baru kah atau misalnya lagi ada produk yang menarik karena saya lihat ada beberapa produk yang emang diperuntukkan untuk perempuan terutama Iya, gitu. betul, betul. Iya, jadi kita itu sebenarnya ini produknya baru 1 tahun sih. Jadi dibilang baru juga nggak baru banget. Nama produknya Laras Jagat. Emang kita desain dan kita lahirin pas banget tanggal 8 Maret tahun lalu gitu kan. Emang untuk para perempuan Indonesia. Jadi untuk menyeimbangkan hormon gitu kurang lebihnya. Jadi untuk melancarkan menstruasi, terus untuk PCOS dan ya tentunya ya nggak cuman untuk konsumsi Laras Jagat doang, tapi ya emang lifestyle-nya emang harus dirubah juga. Iya. Pokoknya wanita Indonesia, wanita tangguh Indonesia, jangan lupa jaga kesehatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya Bu ya. Nah, Betul. kebetulan nih kita juga lagi ada promo kalau misalnya untuk para ibu-ibu yang berminat untuk misalnya mendaftarkan anaknya, berkegiatan apa sih di bulan Juli nanti? Bisa nih ikutan salah satu kegiatan yang ada di Cornerstone itu camp. Oh, buat yang Nanti leadership ada camp itu ya? ya sekarang sih namanya udah ganti jadi Cornerstone Youth Camp. Jadi untuk ibu-ibu atau misalnya para wanita tangguh Indonesia yang tertarik mengikutkan anaknya mengisi waktu luang ketika liburan bisa nih ikutan di bulan Juli. Nanti kalau misalnya pengen tahu detailnya seperti apa bisa langsung kontak Kori atau Tony. Bisa langsung nanti tanya-tanya aja gimana campnya, di mana, berapa biayanya, bisa langsung tanya. Nah, jangan lupa di screenshot juga nih live pada hari ini, karena kalau misalnya nggak di screenshot nggak akan dapat promo spesial dari Kori. Ada promo spesial, terutama pada hari ini, yaitu diskon 500.000 untuk pelatihan CPCP, Cerdas Pikiran, Cerdas Perasaan. Wow, Tuh. keren banget. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Mungkin saatnya saya tutup. Terima kasih untuk Ibu Ayu untuk sharingnya yang sangat bermanfaat untuk para wanita tangguh Indonesia dan juga saya pribadi. Semoga para wanita tangguh Indonesia bisa mengimbres menjadi diri sendiri, menjadi pengusaha, menjadi apapun peran yang mereka inginkan untuk bisa menjadi lebih baik dan juga membantu perkembangan bangsa dan negara kita gitu Amin, ya. Apalagi amin. apalagi kan jadi ibu itu kan bertugas dan bertanggung jawab untuk mendidik generasi selanjutnya. Jadi mari kita menjadi versi terbaik dari diri kita untuk kemudian bisa mengembrace hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Gitu ya Bu ya. Oke, Betul.
Jangan lupa untuk tetap ikutan challenge dari Empowering Women Festival yang akan berakhir nanti pada tanggal 10. Untuk yang belum ikutan sekarang boleh nyusul ikutannya. Untuk yang pengen tahu para wanita tangguh Indonesia yang pengen tahu challenge-nya seperti apa, aturannya seperti apa, harus follow siapa dan mention siapa, langsung aja klik akun kami cornerstones_of OFC. Nah, pada hari ini, nih saya bacain lagi sponsor pada hari ini karena ini sponsor sangat-sangat bermanfaat buat kita apalagi gitu. Jadi sponsor pada hari ini adalah Organic Supply Co. Organic and Natural Ingredients for Health, Beauty, Home and Home Application. Hadirkan minyak esensial, diffuser hingga serum organik berkualitas. Ada rasa Nusantara punya Bu Ayu. Meramu kebaikan alam, herba dan rempah untuk keseharian sehat lestari untuk generasi kini dan nanti. Jamu sirup herba tradisional. Terus ada Seasons Natural and Healthy Store. Your wellness is our priority. Ada juga Little Bee _ Baby and Kids Shop. Lalu ada kisah suksesku. Jangan lupa dikepoin akunnya Rasa Nusantara karena ada versi baru jamunya, yaitu apa, Laras Jagat tadi ya Bu ya? Jagat spesial Yes. buat perempuan. Spesial untuk wanita tangguh Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya di sini bareng sama Cornerstone Official. Semoga kegiatan Ibu Ayu yang direncanakan di masa depan bisa lancar dan juga bisa tetap menginspirasi wanita tangguh Indonesia yang lain. Sampai jumpa di live selanjutnya. Jangan lupa di screenshot biar dapat diskon 500.000 untuk khusus pelatihan CPCP. Sampai jumpa di live-live selanjutnya. Jangan lupa nanti tanggal 7 kita akan live bersama dengan Ibu Anggia. Nah, untuk yang pengen tahu Ibu Anggia itu kegiatannya apa aja, jangan lupa dipantengin langsung cornerstone_official. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima kasih. jumpa. Terima kasih banyak.